Allah. Ingat kepada Allah. Tapi ketika kita ingat kepada Allah, maka hati kita akan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau selalu ingat, orang yang selalu ingat kepada Allah. Tidak ada jeda. Beliau hatinya sudah selalu ingat, selalu on dengan Allah. Tidak pernah offline. Terus on terus kepada Allah. Yang dipikirkan, yang dirasakan semuanya adalah cuma Allah. Yang ada di dalam hati, di dalam jiwa, raga, di dalam rasa beliau hanya Allah. Maka ketika kita ingat kepada Abah, otomatis kita ingat kepada Allah. Artinya kita, karena yang diajarkan itu bukan untuk mengingat Abah, tapi untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Tapi ketika kita mengingat Abah, maka secara otomatis hati kita ingat kepada Allah. Itulah namanya Robito. Jadi dengan Robito, ketika zikir ya Robito dulu kepada Abah, maka ilaha berarti Nabi Mustafa. Karena Robito yang paling Robitatul Uzma yang paling agung adalah baginda Nabi. Hakikatnya kepada kanjeng Nabi kita Robito. Maka ilaha berarti Nabi Mustafa. Robito kepada baginda Nabi sebagai Robit yang pertama pada Allah. Tapi ini harus terus diurut. Sebab kita hidupnya bukan pada zamannya kanjeng Nabi. Hakikatnya artinya seperti hanya logikanya silsilah itu seperti rantai saling nyambung rantai sampai kemana saja, berapa saja nyambung rantai. Ketika yang di bawahnya itu digerakkan, maka otomatis ke atasnya bergerak nggak? Bergerak. Itulah silsilah namanya. Ketika nama Abah Aus itu disebut, maka otomatis Abah Anom, Abah Sepuh, terus Tolha, terus Kanjeng Syabdul Qadir sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita Robito untuk sampai kepada Allah. Maka lewat silsilah ini nanti akan sampai kepada Allah. Robito, namanya Robito. Rohnya Robito. Kemudian baknya diartikan oleh beliau adalah Al-Basirah. Basirah itu artinya di situ adalah kuatul qalbi munawwaratun bi nuril qudsi. Kekuatan supaya ditakin pada bel. Sarua kene. Itulah maka kita semua bersyukur sekali, beruntung Masya Allah. Tinggal bersyukur, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur. Kita telah diberi anugerah yang luar biasa. Masya Allah. Jadi ketika kita bergaul dengan beliau orang-orang yang hebat, kita akhirnya merasa suatu kebanggaan, bukan kesombongan, tapi suatu kebanggaan. Bukan menyombongkan diri, tapi bangga, bersyukur, akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baknya adalah basirah. Ketika hati kita telah tersinari, terus bersinar dengan sinar ilahiyah, maka semua apapun permasalahan menjadi terang. Jadi tidak ada bingung. Tidak ada kata bingung, tidak ada kata susah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita sudah ditempa, kalbu kita ditempa dengan dua zikir itu supaya kita jangan bingung menghadapi segala sesuatu hidup ini, jangan bingung. Jangan bingung. Kita tidak boleh bingung, tidak ada kata bingung. Karena kalau hatinya sudah terang, maka ya tidak ada bingung. Tidak ada kebingungan karena semuanya sudah dipersiapkan. Permasalahan ini ya nanti solusinya sudah ada. Pasti jalan keluarnya ada. Kalau hatinya gelap, ya bingung. Mendi. Lamun sakit sing dieling langsung mong dokter mendi obat apa. Tapi kalau hatinya sudah tersinari, Allah yang pertama kali diingat. Allah sang pemberi penyakit, Allah pun yang menyembuhkan. Allah yang memberikan permasalahan kepada kita, Allah pun yang akan menyelesaikannya. Mulanya
Inna awliya Allah la khaufun alaihim walau yang dibaca setiap manakib. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada bagi mereka rasa khawatir, rasa susah. Rasa kita itu sedang diproses untuk ke arah sana. Hati kita supaya jembar, supaya tersinari. Jadi orang-orang gampang panik, orang gampang mengalami segala sesuatu. Itulah agar kita menjadi senang manusia yang selalu berbahagia. Maka didoakan di dalam tasbih semoga kita berbahagia, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dunia tidak bingung, tidak apa. Untuk apa menghadapi kehidupan akhirat pun tidak bingung. Maka orang yang ahli zikir nanti bangun dari ketika dibangunkan oleh Allah hanya mengucap alhamdulillahilladzi adzhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurur syakur. Kita telah diajarkan ucapan nanti ketika kita dibangkitkan, dihidupkan kembali, ya, artinya dibangunkan kembali, itu kita sudah diajarkan oleh beliau para sahabat jauh-jauh hari. Sekarang sudah diajarkan. Itulah ucapan orang yang ketika dibangunkan oleh Allah di yaumul ba'ats. Ketika setelah sholat, maka kita diberi amalan suruh baca alhamdulillahilladzi adzhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurur syakur. Yang benar dari siapa, yang salah dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi